mawas diri dan berbenah. Saudara, tadi jam 19, jam 7 malam, ibadah di Podosuko pas hujan deras-derasnya. Dan gereja penuh. Mereka antusias, bahkan belajar angklung yang kedua ditampilkan setelah Natal. Kalau dikaitkan tema, apakah Podosuko jemaatnya lebih mawas diri dan berbenah daripada induk yang tidak mawas diri dan tidak berbenah? Karena yang datang sedikit sekali. Seperti persembahan lagunya, persembahan kami sedikit sekali. Nah, apakah begitu? Tentu tidak. Tentu tidak mungkin yang harus mawas diri dan berbenah kita yang berpikir tadi kan itu. Ya kan di kota beda dengan di desa, banyak acara, banyak kesibukan, ada banyak acara di mana-mana. Belum kemarin minggu sudah jemaat di induk sudah batuk-batuk semua kan. Jadi mungkin suasana di induk banyak yang sakit kan. Artinya tidak mudah untuk menggambarkan mawas diri dan berbenah. Nah saudara, mari kita mencoba melihat tahun 2024. Apa saja yang terjadi agar kita mawas diri dan berbenah. Paling tidak skop nasional. Yang pertama, 11 pembunuhan terjadi di Jawa Timur selama November 2024. Itu di November, belum di bulan sebelumnya dan sesudahnya, itu baru di Jawa Timur. Mungkin juga orang Kristen ada yang membunuh juga ini karena saking banyaknya yang terbunuh. Itu yang pertama, peristiwa kriminal dan hukum. Yang kedua, ada 152.000 kecelakaan lalu lintas selama tahun 2024, 27.000 orang tewas. Ada yang meninggal, rugi harta, tapi mungkin juga ada yang laba karena peristiwa kecelakaan, kita juga nggak tahu. Selanjutnya 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta selama 2024. Paling banyak akibat korsleting listrik. Lewat. Selanjutnya, bencana alam menelan 5,6 juta orang mengungsi, 469 tewas, 58 masih hilang. Selanjutnya itu dari Tempo, peristiwa politik yang menggemparkan. Prabowo Gibran dilantik hingga ulang tahun RI di IKN. Tentu saya akan jelaskan, kita semua tahu bagaimana konsekuensi pasangan ini dinobatkan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang memuja, ada yang mengatakan namanya Samsul wakil kita dan sebagainya. Nah, kita lewat. Deretan prestasi internasional siswa Indonesia di tahun 2024 kantongi ratusan medali. Di tengah-tengah keprihatinan mungkin dari bencana, anak-anak kita mengantongi medali. Saya yakin ini berlomba, bukan mengambil lalu dikantongi ya. Jadi mereka bertanding. Nah, selanjutnya Wakil Presiden, saksikan NU dan Muhammadiyah terima penghargaan internasional. Saudara, kita nggak usah sirik, kita nggak usah menutup mata. Dunia mengakui organisasi terbesar di dunia saat ini adalah Muhammadiyah
dan NU. Di mana gereja? Tentu itu perlu kita berbenah dan mawas diri. Padahal dulu kita menjadi contoh, ternyata berbalik. Saudara kita bisa menunjukkan hal yang luar biasa. Itu sebuah hal yang perlu menjadi kita mawas diri dan berbenah. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto terima penghargaan di Peru. Tentu ini juga mengembirakan saudara. Peristiwa yang memprihatinkan belum tentu membuat kita mawas diri lalu menyalahkan, tapi kadang-kadang justru yang memprihatinkan itu bisa menjadi tantangan untuk menggapainya. Begitu sebaliknya peristiwa yang menggembirakan, jangan sampai menjadi kesombongan, atau bisa saja jangan-jangan berita itu berita rekayasa. Berita itu mungkin bisa disiapkan dan disetting, apalagi kepentingan politik, ekonomi, dan lain-lain. Mungkin kita pernah dengar beberapa waktu yang lalu seorang sinetron, ya juga sinetron, seorang selebritis yang terkenal mendapatkan doktor honoris causa walaupun diragukan. Artinya sebuah peristiwa, baik itu mengembirakan, baik itu memprihatinkan, perlu dilihat secara bijaksana supaya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita dari Indonesia. Ini dia, kita dengar. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Ebit mengatakan kita disuruh bercermin. Tentu ini bukan cermin kecantikan. Apakah kita masih glowing? Apakah make up kita terlalu tebal? Tapi itu tentang bicara kehidupan. Hari ini, malam ini, di akhir penghujung tahun 2024, kita akan bercermin dengan apa, Bapak Ibu? Bercermin dengan ini cuci gudang, Bapak Ibu. Nah, ini ensiklopedia Perjanjian Baru. Kemarin Pak Indra dapat kamus, udah buka, harganya berapa Pak Indra? 1,5. Kalau di Shopee, jadi ini bukan Shopee. Tentu ini hampir sama ensiklopedia Perjanjian Baru. Bercermin dari mana Bapak Ibu kita bercermin malam hari ini? Dari Alkitab. Karena Bu Hendra sudah dapat yang lain. Bercermin dari Alkitab yang mana? Dari Alkitab yang mana? Tadi yang baca Pak Bejo. Tadi Alkitab yang mana Pak Bejo? 1, 2, 3. Wah, nggak jadi dapat buku. 1 Raja-Raja cerita tentang sini Pak Bejo dapat ensiklopedia Perjanjian Baru menyambut tahun baru. Tepuk tangan untuk Pak Bejo.
majelis 3 kali ini. Nah, saudara, mari kita akan bercermin dari raja-raja. Lagunya bisa dikeraskan? Mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, dan 3. Demikianlah hamamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Yang pertama, gambar siapakah ini? Siapa yang siap menjawab? John F. Kennedy itu pertama kali, tapi ada pertanyaan lagi. Silahkan maju ke depan. Siapa yang menerima tantangan? Ayo majelis. Dimulai dari majelis menyongsong 2025. Pak Bejo tadi sudah. Oke. Pak Bejo Supriyadi. Pak Bejo Supriyadi, apa hubungannya ayat ini dan gambar itu? Antara ayat dan gambar. Agak sulit. Apa kata-kata emas John F. Kennedy yang sangat viral? Ya, siapa yang berdiri dapat langsung dapat hadiah? Jawab. Semua boleh. Yuk. Apa kata-kata John F. Kennedy yang paling terkenal dikaitkan tentu dengan ayat ini? Silahkan. Boleh, tidak ada nepotisme. Kalau mau menjawab, nggak ada? Oh silahkan Pak Huri, ke depan Pak Huri, tepuk tangan untuk Pak Huri. Sini Pak Huri, di sini Pak. Jadi kalau benar terdengar, salah terdengar. Nah, ini dia. Enggak Pak, di sini Pak. Apa kata-kata John F. Kennedy? Yang saya ingat, apa yang dapat kau berikan untuk negaramu? Ya, tepuk tangan Pak Huri. Jangan tanyakan apa yang negara berikan padaku, tapi tanyakan apa yang bisa diberikan kepada negaramu. Nah, tepuk tangan untuk Pak Huri. Pilih buku Pak Huri. Mana yang mau dipilih? Pemimpin dalam diri Anda, misteri dunia, mana? Ini aja, misteri tribun. Selamat Pak. Tahun baru besok dibaca sebelum tanggal 1 sudah selesai. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Salomo yang mendapatkan hikmat, seringkali kita berhenti. Tapi hari ini kita harus mawas diri dan berbenah bahwa hikmat itu bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi hikmat itu apa Bapak Ibu? Dapat buku hikmat itu hikmat untuk masyarakat. Lah itu Bapak Ibu, itu loh jawabnya. Loh. Jadi seperti John F. Kennedy dengan menjadi kepala negara serikat yang besar. Ada berapa negara bagian Amerika Serikat itu? Silakan browsing. Banyak.
Dan suku-suku di Amerika Serikat, suku bangsa itu luar biasa. Banyaknya, etnisnya. Mereka berdatangan. Dibutuhkan seorang negarawan yang benar-benar berjuang. Itulah John F. Kennedy yang ingin supaya kita bisa memberikan yang terbaik seperti Salomo. Ketika hikmat itu diminta, bukan dalam rangka semakin dirinya dipuja. Tahun 2024, mari kita mawas diri dan berbenah. Jangan-jangan kita hanya berpikir hikmat bagi diri sendiri, semakin kaya, semakin pandai, semakin sukses. Tapi apakah hikmat kita itu berdampak bagi kanan kiri kita? Atau bahkan kadang-kadang merugikan orang-orang terdekat kita, mengejar karir, anak dikorbankan, istri dikorbankan, tetangga dikorbankan. Nah, hari ini kita perlu untuk mawas diri di dalam berhikmat, bukan untuk sekedar kita berhikmat, tapi bagaimana dampak hikmat itu bisa menjadi berkat. Hikmat untuk masyarakat, bukan hanya pribadi, bahkan gereja harus sudah mulai berpikir untuk menyusun hikmat itu menjadi kesaksian yang benar-benar memberkati bagi kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, baik, kita akan baca saja ayatnya, munculkan saja Pak Eko. Nah, ini baik, kita akan baca dari Yohanes ini 1, 2, 3. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, kalau Yesus itu terang dunia, maka kita akan, kata ayat itu, kita akan tidak berjalan dalam kegelapan dan mempunyai terang hidup. Itu untuk tahun 2024. Membaca ayat ini belum berbenah dan belum mawas diri. Kalau tahun 2025 apa? Buku masih 2. Kalau tahun 2025 apa artinya ini? Tidak hanya supaya enggak gelap, ya kan? Kan kita suka diterangi, disentri. Tapi itu tahun 2024. 2025 harus maju dong. Apa kira-kira? Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi terang. Kita harus, kalau hanya pengikut Kristus, tapi kita dalam tanda petik menjadi Kristus kecil. Kita akan membagikan terang itu sesuai tentu dengan setiap keadaan dan situasi kita. Seringkali kita menempatkan rohani kita hanya mengkonsumsi. Tapi 2025 kita harus menjadi produksi, menjadi terang, membagikan terang itu, bahkan mengoreksi terang, belum dibagikan dikoreksi. Jangan dikit-dikit PI, jangan dikit-dikit PI, tapi ternyata mau pemilu. Banyak orang sekedar merasa bersaksi. Banyak orang seolah-olah kita memberikan terang. Tapi ternyata orang Jawa mengatakan nulung mendong. Mari berbenah, mari mawas diri,
Betulkah kita memberikan terang atau terang kita manipulasi agar kita lebih benderang dibandingkan orang lain? Itulah kita diajak untuk mawas diri. Kalau Kristus itu sudah menjadi terang, bukan berarti Kristus ada di atas di surga, cukup dengan terangnya dan minta harga bayaran. Tapi Kristus datang menyapa manusia menjadi bayi dan berjuang menjadi terang yang luar biasa dampaknya sampai hari ini. Itulah ketika kita berbenah dan mawas diri tentang terang. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wah, ada, oke. Bapak Ibu, terang itu seperti matahari. Ini saya nyanyikan salah satunya saat pengantar pembinaan guru-guru sekolah minggu di Dampit. Tapi jarang yang datang. Siapa yang masih ingat lagunya? Ini lagu bagaimana membagikan terang itu. Memberi matahari bagi bumi, bersinar memancar indah berseri. Ini kami di sini beri hati kepada mereka bunga gereja. Kamu aku guru sekolah minggu, kamu aku meramu ilmu, ilmu cinta kasih, tidak pilih-pilih, anak-anak Tuhan, garam kehidupan. Membagikan terang itu bukan spontanitas seperti Komeng. Bapak Ibu tahu kata-kata Komeng yang luar biasa? Spontan, kan enggak. Jadi memberikan terang itu perlu teori, perlu ilmu, perlu sistematika, perlu sebuah jejak pendapat, perlu sesuatu yang jauh ke depan, bukan sekedar baperan. 2025 dan selanjutnya hari-hari dari kacamata dunia semakin susah, semakin sulit. Maka gereja, orang Kristen tentu juga harus mempersiapkan benar-benar. Terang itu terang yang tersistematis, harus disiapkan, harus benar-benar perlu disiapkan, perlu dikoreksi, perlu dibenahi, perlu dicoba, ditata ulang agar benar-benar kita menjadi orang yang siap berbenah dan mawas diri memasuki tahun baru. Dan yang terakhir, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekat, belum juga ada panggilan. mari kita baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Nah, menarik. Di dalam dunia hukum, orang menentukan salah dan benar itu adalah hakim. Tetapi ingat, proses pengadilan itu sangat panjang. Ada saksi ahli yang benar-benar ahli, tapi ada yang saksi ahli tetapi ternyata dibeli.
Artinya proses penghakiman itu adalah bukan barang jadi, tapi ini bicara proses. Supaya kita tidak mudah untuk menjatuhkan benar apa salah. Karena situasi dan kondisi setiap kita itu berbeda. Hati-hati ketika kita memberikan penghakiman. Penghakiman itu adalah proses peradilan yang ternyata ada bisa naik banding. Ada fakta baru, ada bukti yang dulu dihilangkan sekarang dimunculkan. Sama. Itulah kehidupan. Ketika kita menilai seseorang, yang harus mawas diri bukan hanya yang dinilai, tetapi kacamata penilaian kita perlu dikoreksi juga. Jangan-jangan ada hal-hal yang ternyata penilaian kita tidak pas, atau ada banyak perubahan karena memang zaman berganti, semuanya nilai juga berganti. Maka Tuhan tidak pernah memberikan pengadilan, tapi pengampunan, tetapi kasih untuk tetap bisa menerima setiap kita. Mari tahun baru yang mungkin menakutkan, tahun baru yang mungkin lebih sulit, gak perlu kita hakimi. Mari kita yakini ketika kita mulai mawas diri dan berbenah. Apapun yang terjadi di depan, apapun yang terjadi tahun 2025, kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Bahkan kita diberi inspirasi dari gembala. Mari sekarang pergi ke Bethlehem. Gembala gambaran sederhana ketika tidak terkontaminasi dengan teknologi, walaupun tidak ke kandang bawa handphone untuk selfie, walaupun ke kandang tidak membawa kado, tapi dia percaya jalan terus, ada bintang di atas kandang yang menerangi para gembala yang menggambarkan orang-orang yang sederhana. Mari saudara, kita menyederhanakan pikiran kita. Jangan kita terpenjara oleh teknologi, berita, kekayaan, ekonomi, status sosial yang justru kadang-kadang membuat kita tidak siap untuk mendapatkan perubahan. Biarlah mawas diri dan berbenah menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi tahun 2025 yang perlu kita terima dan dengan senang hati kita hadapi. Maka perlu ada tandanya. Selamat memasuki tahun baru. Tuhan memberkati.